saya selama 2 tahun saya menunggu keadilan dan inilah semuanya terungkap semuanya gitu ya. Dan saya sudah bersyukur bahwa saya mau mengakhiri ini semuanya. Saya sudah banyak waktu yang terbuang untuk menanggapi kasus ini gitu. Tapi saya saya sebenarnya agak sedikit marah gitu. Kenapa lama 2 tahun gitu. Tapi saya hargai kepolisian dan aparat dari kejaksaan juga bahwa mereka ini harus mengumpulkan bukti-bukti yang benar-benar kuat gitu. Karena untuk menjerat Vicky Prasetyo ini dia berkali-kali selalu lolos kan. Apalagi kasus saya ini dari awal sampai akhir itu ditayangkan oleh media. Jadi polisi tidak gegabah mengambil keputusan ini. Saya setiap hari menelpon polisi, Pak bagaimana, Pak bagaimana, Pak bagaimana. Saya nggak punya kekuasaan apa-apa selain menunggu hasil ini. 2 tahun saya memendam ini semuanya. Dan dia sudah berhasil membuat opini seolah-olah saya di dalam kamar bersama teman saya. Tapi kan kalian tidak tahu, sebelum media masuk ke kamar saya, ke rumah saya, Vicky Prasetyo dan adiknya pertama orang yang masuk lewat tembok manjat ke rumah saya. Itu saya lagi sama teman saya di taman. Begitu dia masuk, saya kaget dong. Saya sempat argumen dengan Vicky Prasetyo karena dia mau dorong saya, dia mau narik saya, dia mau bawa saya. Saya nggak mau lagi ikut dia. Nah, Vicky Alman ini teman saya ini lagi di samping saya, cuman diem aja. Saya justru minta pertolongan dia, tolong saya nggak mau ikut dia, saya nggak mau ini. Nah, nggak lama kemudian ini sekitar terjadi bisa kurang lebih 5 menitan. 5 menitan terjadi kayak argumen dengan saya. Adiknya ambil kunci baru buka pagar buat media masuk. Begitu dia lihat lampu kamera nyala, saya langsung dijorokin, tarik pintu, langsung dia jebolin, dia teriak, kamu ngapain di dalam, kamu berzina. Saya sampai bengong gini, apa gitu. Saya nggak bisa berpikir, saya nggak bisa apa, saya cuma diam. Saya diam sediam-diamnya, saya nggak bisa apa-apa. Tapi pada saat itu pun saya nggak bisa membela diri karena saya tahu bukan salah media, karena media itu memang tidak menayangkan yang kami dorong-dorongan. Tapi kan semua bukti ada, CCTV saya di rumah itu semuanya terekam dan itu sudah ada di tangan kepolisian. Tapi inilah keberhasilan mereka sudah membentuk opini ini seolah-olah saya di dalam kamar. Karena apa? Karena memang media belum mengambil gambar saya. Sebelum itu saya sempat dorong-dorongan. Kami ini dorong-dorongan pintu loh. Bukan ketahuan di dalam kamar lagi berdua, bukan. Dan yang aneh lagi ada pertanyaan gini, kenapa temannya Mbak Angel malam-malam? Iya malam-malam, karena pada saat itu bukan hanya kami berdua, ada saudaranya dan istrinya, dan juga ada supir saya, ada suster saya, dan masih banyak lagi ada tim saya. Kita ngobrol-ngobrol kurang lebih 1,5 jam. Tiba-tiba pamitan sebagian, tinggal Vicky Alman. Kenapa teman saya ini belakangan? Karena dia bilang nanti abis dari rumah saya dia mau ngambil kopi dari omnya, kirim dari Padang buat dia, dan itu nggak jauh dari rumah saya. Jadi begitu saudara dia pamit, semuanya pamit, belum ada 10 menit teman saya ini nelfon omnya, janjian mau ambil kopi. Kok ya delalah, langsung Vicky Prasetyo itu masuk. Kan berarti dia sudah mengintai saya. Kenapa dia tidak masuk pada saat keadaan banyak orang? Berarti dia sudah mengintip itu semua kan? Dan ini yang sudah diketahui oleh polisi. Tapi jujur, saya angkat jempol. Mereka sudah berhasil membentuk opini. Apalagi pengacaranya selalu mengatakan harkat martabat sebagai suami yang mau mempertahankan rumah tangga. Mau apa? Kalau memang dia benar dan saya memang ketahuan memang di dalam kamar berdua, bukan karena jebakan dia dan bukan karena dorongan dia saya masuk ke itu dalam. Saya orang yang membela Bapak. Saya juga ikut marah dengan diri saya, bahkan saya mempertaruhkan darah saya. Tapi yang Bapak bicarakan harkat martabat ini, orangnya ini seperti apa? Harkat
martabatnya seperti apa, martabatnya seperti apa, 5 kali masuk penjara, terus terakhir menjebak saya cuma minta tolong, saya cuma mau bercerai secara baik-baik, kenapa tidak menceraikan saya secara baik-baik, kenapa saya harus dijebak, harus dipermalukan, dan saya nggak bisa membela diri, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma diem, sampai keadilan 2 tahun saya baru dapatkan. Sekarang dia mau bicara apa, dia mau bentuk opini apa lagi, saya sudah tidak mau ambil pusing. Saya pun sudah nggak punya tenaga untuk membentuk opini seperti apa. Saya hanya berbicara seapa adanya tentang diri saya ini. Mau percaya mau nggak, saya sudah pasrahkan sama Allah. Ya Allah, saya pasrahkan. Biar alam yang akan menjawab semuanya, biar Allah yang membukakan semuanya. Saya sudah nggak mau lagi membahas apapun. Mereka keluarganya mau bawa ayat, mau bawa ini, mau bawa itu. Mohon maaf. Dengan mereka semakin bawa ayat, kita tahu kan bagaimana terpuruknya keluarga mereka. Sebenarnya ini teguran buat mereka, dengan anaknya keturunannya seperti apa, dengan keluarganya seperti apa, dengan walaupun dia punya program di mana-mana, tapi lihat penghasilan dia tutup lubang gali lubang, terus keluarganya nggak pernah bahagia. Itu sebenarnya sudah teguran dari Allah, karena itu ada. Udahlah, mohon stop, jangan melakukan ini lagi. Cukup. Saya yang terakhir, semoga semua keluarganya belajar dengan peristiwa ini, jangan tinggi hati dan angkuh. Mungkin Angel, sebelumnya apa sih yang membuat akhirnya Vicky memalukan diri? Apakah sebelumnya emang ada konflik bersama Vicky? Kayak akhirnya sampai Dia bikin malu. mempermalukan saya itu karena saya sudah tidak mau menerima dia. Saya bilang saya akan menggugat kamu, saya nggak mau lagi, karena ketahuan selingkuh berkali-kali, ambil uang saya, keluarganya juga nyuri parfum branded